Puji Tuhan, selamat malam Bapak Saudara semuanya. Selamat berjumpa kembali dalam online Discipleship Revival Total Ministry. Malam hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu tentang pikiran Kristus. Ya, temanya adalah pikiran Kristus. Wow, apa sih pikiran Kristus itu? Jadi pikiran Kristus itu adalah semua apa yang ada di dalam pikirannya dia. Ya, ide, gagasannya, termasuk melingkupi perasaannya Tuhan juga. Nah, saudara, sebagai orang percaya, kita diwajibkan untuk menjadi serupa dengan dia. Hal pertama yang harus berubah di dalam kehidupan kita ini, untuk mengubah semua aktivitas kegiatan kita, cara bereaksi kita ini dimulai dengan cara berpikirnya, betul? Ya, Paulus itu pernah menganjurkan kepada orang-orang di kitab Roma, dikatakan Roma pasal 12 ayat pertama di sana. Paulus itu menasihati, bentuknya nasihat. Jadi nasihat itu boleh didengerin, nasihat itu boleh dilakukan atau tidak, ya. Nah, itu tergantung orang merespon dari sebuah nasihat itu. Jadi bukan kewajiban, tapi sebuah nasihat kata Paulus, ya, demi kemurahan Allah, saudara-saudaraku yang kekasih, ya, persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan, ya, dan yang sempurna di hadapan Allah, ya. Lah, supaya kamu mengalami pembaruan akal budi, ya, renewing your mind, atau pembaruan akal budi. Jadi tahap pertama sejak orang bertobat itu adalah mengubah cara berpikirnya. Amin. Mengubah cara berpikirnya. Karena orang bertobat itu sama halnya seperti orang yang pindah daerah, pindah kerajaan, atau pindah kewarganegaraan masuk dalam negara yang lain, di mana negara lain itu punya culture yang berbeda dengan culture Anda sebelumnya di negara asal Anda, ya. Nah, orang-orang yang tetap ngotot dan tetap memakai culture-nya, cara berpikirnya ketika dia berpindah ada di negara lain atau kerajaan lain itu, ya mereka bisa aja hidup di sana bisa, gitu. Tapi akan mengalami banyak kendala di dalam hidupnya, betul? Kenapa? Culture-nya berbeda. Anda nggak bisa karena Anda ada di situ lalu Anda mengubah culture mereka, nggak bisa. Itu culture mereka seperti itu. Di mana Anda pindah di satu negara, orang yang pindah ke satu negara itu dia harus beradaptasi, ya, mencoba memperbaharui cara berpikirnya, cara memandangnya, cara bereaksinya seperti, ya, culture yang ada di negara tersebut. Amin. Nah, begitu juga ketika orang percaya, Tuhan Yesus katakan, ya, bertobat kepada Tuhan Yesus itu, kamu telah dipindahkan dari kerajaan dunia ini, kerajaan kegelapan ini, sekarang kepada kerajaan terang, atau kerajaan anaknya yang kekasih. Nah, di dalam kerajaan surga ada culture sendiri, ya. Di dalam kerajaan surga ini ada aturan, ada rule-nya, betul? Yang sudah kita bahas kemarin. Bahkan aturannya ditingkatkan. Lebih daripada aturan bagi orang umum yang ada di dunia, di mana aturan umum di dunia ini kan hanya mengacu supaya orang jadi baik, betul? Tapi culture surga itu bukan hanya membuat orang jadi baik. Culture surga itu ditingkatkan supaya orang yang tinggal di sana bukan sekedar jadi orang baik, tapi jadi orang benar, jadi orang mulia, jadi orang kudus. Bagaimana kita memenuhi standar benar, bagaimana kita memenuhi standar kudus, bagaimana kita memenuhi standar yang mulia itu. Ya, hanya satu. Berpikirlah seperti orang yang benar. Berpikirlah seperti orang yang mulia. Berpikirlah seperti orang yang kudus. Siapa yang kudus, siapa yang mulia, siapa yang benar? Figurnya cuma satu, yaitu Yesus. Amin. Ketika Anda bisa berpikir seperti Yesus, Anda akan jadi seperti Yesus yang adalah kudus, yang adalah benar, yang adalah mulia. Jadi untuk jadi mulia, kudus, dan benar itu sebenarnya tahapan pertama apa? Mindset-nya harus dirombak.
pikirannya harus dirubah. Amin. Jangan berpikir ala manusia, tapi berpikirlah ala Kristus. Jadi boleh disimpulkan, tentang pikiran Kristus ini bukan hanya menjadi teori atau pengetahuan saja yang akan kita pelajari bersama-sama. Tapi tentang pikiran Kristus ini harus menjadi bagian di dalam kehidupan kita, alias kita harus memiliki pikiran Kristus. Amin. Kita harus memiliki pikiran Kristus. Wow. Jadi saudara, untuk bisa memiliki pikiran Kristus itu tidak seperti Anda menerima keselamatan dengan percaya tok gitu. Tapi ini melalui update di dalam kehidupan Anda setiap hari, sehingga semakin hari semakin serupa pikiranmu seperti Yesus. Amin. Nah, saudara, jadi boleh disimpulkan seperti ini. Kalau saudara menjelaskan kepada beberapa orang untuk mengalami pembaharuan di dalam dirinya, pertama begini, saudara. Jadi setelah dilahirkan baru oleh Roh Kudus, dan roh seseorang itu menerima roh Tuhan Yesus, maka proses selanjutnya adalah perubahan alam pikirannya sebagai manusia duniawi harus diubah dengan pikiran Kristus. Ini modalnya. Jadi lahir baru ya dilakukan oleh Roh Kudus. Ya. Dan roh seseorang menerima roh Tuhan Yesus. Jadi orang lahir baru itu di dalam dirinya sekarang ada roh Yahweh. Ada roh Yesus. Amin. Nah, makanya karena ada roh Yesus di dalam diri Anda ini, sekarang roh Yesus dalam diri Anda itu juga punya pikiran. Disebut pikiran Kristus. Nah, sekarang Anda boleh mulai menggunakan pikiran Kristus di mana roh Yahweh sudah ada di dalam diri Anda. Lalu ubah cara berpikir Anda. Jangan berpikiran sebagai manusia duniawi, tapi mulailah berpikir seperti Kristus berpikir. Paulus menulis dalam 1 Korintus pasal 2, ayat 14 sampai ayat 16. Saudara, antara orang yang berpikiran duniawi dan ada orang yang berpikiran ala Kristus. Ya, pikiran duniawi itu seperti ini yang dikatakan oleh Paulus dalam 1 Korintus 2 ayat 14 sampai 16. Tetapi manusia duniawi, ya artinya manusia yang punya pikiran dunia, cara berpikirnya berpikir ala dunia. Orang-orang model seperti ini, manusia duniawi ini, kata Paulus, tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Ya, jadi pikiran manusia ini tak pernah sinkron dengan ide dan gagasannya Allah. Sehingga ketika Allah mulai intervensi, mau melakukan update di dalam kehidupannya, orang tersebut nggak bisa menerima. Kenapa? Karena apa yang diberikan oleh Allah ini, ya dalam dirinya ini bukan merupakan sesuatu yang sedang dia inginkan, karena dia masih punya pikiran sendiri yang disebut pikiran duniawi itu. Nah, Paulus memberikan alasannya lagi, karena hal itu baginya adalah sebuah kebodohan. Ya, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu. Tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Bapak Saudara, satu kali Tuhan Yesus ketemu dengan seorang tokoh Alkitab yang luar biasa yang disebut ahli Taurat. Namanya Nikodemus. Nikodemus itu datang kepada Yesus. Cari konfirmasi bagaimana supaya memperoleh hidup yang kekal itu. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada ahli Taurat itu? Dia berkata begini, jikalau kamu tidak dilahirkan kembali dari air dan roh, kamu tidak dapat melihat kerajaan surga. Jadi kelahiran baru itu penting, betul? Orang yang mengalami kelahiran baru, di situ kemasukan roh Yahweh di dalam dirinya.
Artinya, orang lahir baru itu sekarang boleh disebut punya modal. Men? Punya modal untuk digarap, untuk diubah jadi lebih baik. Ya, catat baik-baik. Ya, kenapa kelahiran baru ini penting? Kalau orang nggak pernah mengalami kelahiran baru, sampai kapanpun juga, orang tersebut tidak bisa mengalami transformasi di dalam kehidupannya. Kenapa? Walaupun dia tiap hari mendengar pemuridan, ikut kelas pemuridan pagi, siang, sore, malam, dan sebagainya, ya, ke gereja sehari bisa 15 kali, seminggu bisa 15 kali. Tiada hari tanpa gereja, ya, nah baik online, onsite, dan sebagainya. Tapi kalau dia nggak pernah lahir baru, nggak pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu roh Yahweh tinggal di dalam dirinya, dituntut oleh firman kayak apapun juga, dia nggak bakal sanggup. Kenapa? Karena nggak punya modal, betul? Kayak orang nggak punya duit, saudara, ya. Lalu dituntut untuk membayar hutangnya. Sampai kapanpun juga dia nggak bisa untuk membayar hutang itu. Kenapa? Dia nggak punya duit, betul? Nah, tapi kalau dia punya modalnya, lalu dituntut, ya, walaupun itu modalnya mungkin nggak seberapa, tapi dia mungkin berjanji, oke, nanti ya dalam waktu 2 atau 5 tahun saya akan lunasi hutang semuanya itu. Caranya gimana? Modal yang ada di dalam dirinya itu dia mulai niagakan, dia mulai perdagangkan, dia mulai kembangkan, sampai akhirnya modal itu berkembang menjadi besar, amin. Buat usaha, lalu untung, duitnya tambah banyak. Nah, ketika duitnya sudah banyak, dia bisa bayar hutang itu semuanya, betul? Tapi kalau nggak punya modal sama sekali, dia mau ngapain? Betul nggak? Nah, sama saudara. Orang yang punya pikiran duniawi dituntut untuk berubah menjadi seperti Allah. Sampai kapanpun juga dia nggak akan bisa berubah. Dia ngerti firman. Karena apa? Dia dengar firman, betul? Tapi firman yang dia dengar hanya sebatas menjadi logos di dalam dirinya. Firman itu hanya bentuk pengetahuan. Aku tahu ada ini, aku tahu ada itu, dan sebagainya. Tapi firman itu tak pernah menjadi rema di dalam dirinya. Sehingga perubahan hidupnya tidak terjadi. Karena apa? Karena dia belum lahir baru. Disinilah Yesus tegas dengan Om Nikodemus itu. Kalau kamu tidak dilahirkan kembali dari air dan roh, kamu tidak dapat melihat kerajaan surga. Ya, harus lahir baru. Akhirnya Nikodemus dalam kebodohannya itu dibimbing oleh Yesus untuk lahir baru. Disinilah Yesus mengatakan, apa yang lahir dari daging adalah daging, dan apa yang lahir dari roh adalah roh. Ini prinsip. Ya, apa yang lahir dari daging adalah daging. Pikiran duniawi itu identik dengan pikiran daging. Semakin orang berpikir, mungkin canggih, menemukan ini, menemukan itu, dan sebagainya. Ya, di bawah pohon pengetahuan baik dan jahat, mereka mengembangkan kapasitas berpikirnya. Tapi walaupun hebat buah pikirannya itu, sumbernya dari mana? Apa yang lahir dari daging adalah daging, amin. Tapi apa yang lahir dari roh adalah roh. Itulah kata Paulus tadi. Nah, saudara, di sini kita perhatikan. Manusia duniawi menganggap kebodohan bagi orang-orang yang menerima pikiran Kristus. Hidup di dalam roh. Ya. Nah, kenapa mereka? Mereka kalau dibilang ya, ada mujizat di dalam Tuhan. Umpama ya, Anda mengalami banyak masalah atau terlibat dengan hutang dan sebagainya. Lalu dianjurkan oleh pembina rohani Anda, berdoa, cari kehendak Allah, ya. Nanti Tuhan akan nyatakan sesuatu. Mungkin dia tegur supaya kamu bertobat dari cara hidupmu yang selalu mengandalkan orang lain dengan pinjam sana, pinjam sini.
Ya, gali lubang, tutup lubang, akhirnya kamu kejebur lubang seperti itu. Nah, lalu minta ampun kepada Tuhan, lalu lihat bagaimana Tuhan mengangkat dan menolong hidup Anda. Nasihat seperti ini, saudara, kalau saya berikan kepada orang yang yang intelek, orang yang bisa berpikir, dia bilang begini, Pak, doa ya doa, gitu. Tapi kita kan harus ora et labora. Ya, kita harus ora et labora. Gitu. Coba Anda cari dari Kejadian sampai Wahyu. Sebenarnya ora et labora itu enggak alkitabiah. Ya, itu kebijaksanaan namanya. Kebijaksanaan. Ya harus kerja, tetap doa aja kerja, gitu loh. Ya loh. Kita harus berupaya, ya loh. Kita harus berpikir juga bagaimana caranya. Sambil mengharapkan Tuhan menolong kita. Gitu enggak, ya loh. Nah, jadi pikiranmu, upayamu, Anda coba, Anda compare, betul? Anda combine, Anda gabungkan dengan pikirannya Allah. Ya, Tuhan, sambil menunggu pikiranmu, aku mencoba untuk berpikir keluar dari persoalan ini. Nah, saudara, ngerti nggak saudara? Istilah ora et labora itu sebenarnya nggak alkitabiah. Nggak ada. Tapi itu diakui sebagai kebenaran di kalangan orang Kristen. Ya, dia sangat berani. Tapi kalau kita ngerti prinsip ini, sebenarnya ora et labora itu ora oleh. Itu enggak ada di dalam Alkitab. Amin. Ya, cari ora et labora ya. Iman itu percaya Yesus tok. Betul enggak ya? Bukan karena usahamu, bukan karena upayamu, tapi karena pekerjaan Tuhan yang melakukannya di dalam kehidupan Anda. Sehingga kita bisa berkata, kesanggupan kami dalam pekerjaan ini adalah Allah. Ini idenya Allah, bukan karena saya berpikir. Nah, tapi kan ada ayat Pak mengatakan, iman tanpa perbuatan mati. Iman tanpa perbuatan nggak ada hasilnya. Betul, gitu. Iman itu adalah mendengar apa yang Tuhan katakan. Setelah kita mendengar apa yang Tuhan katakan, lalu kita melakukannya. Itu yang disebut iman dan perbuatan. Amin. Bukan mikir, bukan. Nah, ngerti ya? Kalau sampai malam hari ini nggak ngerti tentang prinsip ini, sudah bertahun-tahun ikut pemuridan, keterlaluan. Ya, iman tanpa perbuatan itu artinya apa? Jadi umpama ya, ada orang ngomong, Pak Among itu ngomong sama saya, ya, Pak Gideon, alamat rumah saya itu Blitar, bukan Blitar, tapi dia ngomongnya Blitar, gitu ya. Nah, jalan ini, ya, nanti gampang Pak. Bapak kalau pas pulang kampung dari Trenggalek itu, nanti ke Tulungagung dulu, lalu lewat Ngunut, terus ke Rejo Tangan, nanti sampai Blitar lah, nanti di situ carilah alamat ini. Oh iya Pak Among, ya dikasih tahu nih. Tapi saya nggak bergerak, saya hanya percaya. Saya percaya Pak Among nggak bohong, itulah alamat Pak Among, ya. Tapi saya diem terus di rumah saya. Saya nggak keluar rumah, ya. Saya nggak berjalan menuju ke Blitar. Kira-kira saya nyampe ke Blitar nggak? Nggak nyampe, betul nggak? Apakah Pak Among bohong sama saya? Apakah alamat yang diberikan kepada saya itu tadi bohong sehingga saya tidak nyampe ke sana? Tidak, alamatnya sudah benar. Tapi karena saya tidak berbuat sesuatu, saya tidak bisa sampai ke Blitar. Kenapa? Iman tanpa perbuatan mati, nggak ada hasilnya. Amin. Tapi bukan berarti ora et labora. Bukan, amin ya. Sambil berdoa, sambil mikir sendiri. Amin. Sambil berharap kepada Tuhan, lah saya harus berupaya sendiri juga. Lah,
upaya Anda itu pun harusnya juga nurut Tuhan. Ya, umpama Tuhan bilang gini, ya. Oke, sekarang kamu bisnis ini ya. Anda bisnis loh. Anda kerja. Tapi Anda kerja disuruh Tuhan. Amin. Bukan karena Anda merasa kalau saya kerja ini, saya pasti bisa untuk keluar dari masalah saya sambil saya berdoa. Beda. Betul nggak? Ngerti ya saudara maksud saya ya? Saya tidak ngomong Anda nggak boleh kerja. Apa yang Anda kerjakan itu pastikan itu karena Tuhan menyuruh Anda melakukan proyek itu. Itu loh. Jadi ini kembali nih, orang duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Karena hal itu baginya adalah sebuah kebodohan dan ia tidak bisa memahaminya. Amin. Nah, kenapa? Karena pikiran rohani itu kata Tuhan Yesus kepada Nikodemus. Kalau kamu lahir baru, orang lahir baru itu seperti angin. Dari mana dia pergi, dari mana dia datang, kemana dia pergi, nggak ada yang tahu. Tapi bisa dideteksi, betul? Nah, seperti angin, orang lahir baru itu. Apa itu angin? Ya, flowing, mengalir, betul? Menurut tuntunan Tuhan. Ya, menurut tuntunan Tuhan. Kalau Anda dituntun oleh Tuhan, Anda ngerti nggak mau kemana? Awalnya, sebelum Tuhan menyatakannya. Ketika Anda dibawa, yuk kita jalan. Dituntun sama Tuhan. Belum dikasih tahu arahnya. Tapi Anda dipegang oleh tangan Tuhan. Peganglah tanganku Roh Kudus. Itu enggak ya? Lalu tangan Anda dipegang oleh Roh Kudus. Roh Kudus bawa Anda berjalan. Ya. Dan Roh Kudus belum ngomong. Mau dibawa kemana? Ya. Lah mungkin Anda bertanya, mau dibawa kemana? Anda ya. Nah, Anda waktu mau dibawa itulah. Anda pikir ya, mau kiri atau kanan, ya toh, lurus atau berhenti nih. Lah, Anda belum tahu. Tapi karena Anda tahu, Roh Kudus itu akan membawa saya kepada seluruh kebenaran. Makanya saya nurut saja, udah? Nurut saja, ngerti nggak ngerti, nurut saja. Nanti pada satu titik tertentu, Anda akan ngerti maksudnya Tuhan. Ketika apa? Anda mulai nangkep nih. Oh, jebule. Oh, ternyata Roh Kudus itu bawa saya ke sini ini. Maksudnya ini toh. Itu enggak ya? Kenapa saya enggak boleh itu kemarin? Saya kenapa ditarik untuk melakukan yang ini? Oh, maksudnya ini toh. Lah, inilah saudara. Kalau kita melakukan prinsip seperti ini bagi orang-orang yang berpikiran duniawi, itu disebut kebodohan. Kenapa? Jangan spekulasi seperti itu. Betul enggak ya? Jangan spekulasi seperti itu. Nah, kadang-kadang seperti itu ya. Pikiran duniawi itu penuh spekulasi. Jadi dia melakukan sesuatu harus jelas lebih dahulu. Tapi kalau kita punya iman, kita percaya. Siapa yang menuntun Anda, nah Anda percayai saja. Itu Roh Kudus, Roh kebenaran. Nah, Paulus tadi juga mengatakan bahwa manusia rohani itu menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Ya, artinya orang yang berpikiran rohani, dia mengerti Allah menuntun dia ke tempat yang benar. Tetapi bagi orang lain, bagi orang-orang yang berpikiran duniawi, dia tidak bisa menilai perjalanan hidup Anda, betul? Kenapa? Karena tidak ada satupun yang bisa mengetahui pikiran Tuhan. Tapi saudara, kalau kita mau terus dipimpin, akhirnya kita bisa berkata seperti Paulus berkata, kami memiliki pikiran Kristus. Ngerti ya apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Matius 16 ayat 21 sampai ayat 23. Sejak Yesus menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat,
lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau satu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Amin. Nah, saudara, satu kali Tuhan Yesus berterus terang kepada murid-muridnya. Tentang apa? Tentang bahwa sebentar lagi ya dia akan diserahkan dan mengalami penderitaan. Bahkan Yesus katakan, dia nanti akan dibunuh dan akan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Jadi tentang apa yang dia akan alami sebentar ini disampaikan kepada para muridnya. Tujuannya apa? Sebenarnya supaya murid-muridnya berjaga-jaga, bersiap-siap, betul? Nah, tapi apa saudara? Ada satu murid namanya Petrus, saudara ya. Nah, memang Petrus itu murid yang agresif, ya. Dia selalu bereaksi nomor satu. Kalau ada apa-apa, ya, dia akan pernah berjalan di atas air juga ya, karena lihat Yesus dan sebagainya. Nah, ketika Yesus ngomong seperti itu, Petrus itu langsung jelonong, ya, langsung mendekati Yesus, pegang tangannya Tuhan Yesus, ditarik, saudara, ya, dibawa ke pojokan itu, ya, ditarik itu ya, lalu ya Petrus menegur Tuhan, saudara, hebat ya, hebat enggak nih? Coba perhatikan di sini ayatnya. Petrus menegur Tuhan ya. Nih, tetapi Petrus dan menegur dia, ya, menegur dia. Harusnya kan kita yang ditegur Tuhan ya. Tapi ada orang berani negur Tuhan. Hebat nih si Petrus ya, menegur Tuhan sambil berkata, apa yang dikatakan Petrus di sini? Ya, Tuhan, kini Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Ya, nah, saudara, perhatikan ini ya. Jadi Petrus bilang ini, jangan ngomong gitu. Kiranya dijauhkan itu darimu. Kiranya Allah menjauhkan itu darimu. Ya, dan tidak akan terjadi dalam kehidupanmu. Ya, wah saudara, kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Petrus secara manusiawi, dia sebagai murid ketika gurunya curcol, ya, curhat kepada muridnya bahwa dia akan menderita, lalu muridnya bilang, nggak boleh, nggak bisa terjadi itu. Apapun kami akan siap untuk membela. Pokoknya kamu nggak boleh mati. Wah, saudara ya, ini jiwa patriotisme luar biasa. Mungkin bagi pikiran duniawi, wah, Petrus itu ya luar biasa, sangat sayang dengan gurunya, sangat cinta dengan gurunya, ya. Tapi saudara, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika melihat reaksi Petrus yang kelihatannya sangat-sangat memperdulikan Yesus seperti itu. Ya, ayat yang ke-23. Anda lihat di sini. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Nah, kita belajar di sini ya. Yesus ya mengatakan kepada Petrus, enyah iblis ya. Ini perhatikan dulu. Enyahlah iblis, engkau batu sandungan bagiku. Jadi siapa yang menjadi batu sandungan? Iblis, betul? Ya. Nah, padahal di depannya itu kan Petrus ya. Nah, iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Kalau kita tarik, saudara ya, dari ayat 21 sampai ayat 23 ini, awalnya Yesus itu kan intervensi, betul? Kepada para muridnya dengan memberitahu
kabarnya begini loh. Kebenarannya seperti ini loh. Bahwa anak manusia akan dibunuh. Lalu dibangkitkan pada hari ketiga. Ya. Jadi Tuhan berfirman. Ya. Tapi reaksi Petrus ini menarik Yesus lalu menegur. Enggak bisa. Artinya sikap Petrus ini adalah menolak kebenaran firman yang Tuhan nyatakan kepada dia. Dampaknya karena dia tidak mau menerima idenya Tuhan, lalu si Petrus ini disebut iblis oleh Tuhan. Enyahlah iblis, engkau satu batu sandungan bagiku. Alasannya, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Ya, ingat saudara, ketika Allah memberikan ide gagasannya di dalam kehidupan kita, lalu Anda counter, Anda bantah dengan pikiranmu. Pikiranmu itu artinya pikiran daging. Ketika pikiran daging itu lebih kuat daripada kehendak Allah, apa yang terjadi? Iblis ambil keuntungan di situ. Ya, iblis ambil keuntungan. Apakah Petrus mendengar bisikan si iblis? Enggak ada ayatnya ya. Enggak ada ayatnya yang bilang, Petrus, jangan percaya itu. Petrus, cegah, itu gurumu. Jangan ngomong seperti itu. Ya, itu pikirannya Petrus, betul? Sebagai murid yang cinta dengan gurunya. Ketika gurunya mau mati secara manusia, pikiran manusianya, dia mengatakan jangan dong, betul nggak itu? Nah, jadi reaksi Petrus itu awalnya bukan karena dibisikin atau didorong, dipengaruhi sama iblis, tidak. Itu karena Petrus punya gagasan sendiri yang disebut pikiran duniawi, pikiran daging. Amin. Nah, karena Petrus berpikir daging, mengcounter, ya, melawan, menolak kebenaran firman, si iblisnya intervensi, ambil keuntungan. Nah, ketika Tuhan Yesus melihat si iblis ambil keuntungan dari Petrus ini, maka Yesus menyebut Petrus iblis. Betul? Nangkep, saudara? Ya? Nangkep nggak? Jadi bukan iblis itu mempengaruhi Petrus, tidak. Ya? Iblis nggak mempengaruhi Petrus loh. Jadi Petrus itu sayang sama gurunya, betul? Karena gurunya ngomong, aku mau mati, mau ditangkap. Tapi nanti hari ketiga aku akan dibangkitkan. Dia bilang, nggak bisa, nggak boleh. Nah, ketika Petrus itu berpikiran manusiawi, duniawi itu, si iblisnya ambil keuntungan. Benar tuh, jangan mati. Ya, kalau mati semuanya nanti akan beres. Ya. Nah, makanya iblis akhirnya mendukung gagasannya Petrus. Ketika Tuhan melihat iblis telah intervensi mendukung gagasannya Petrus, Yesus tidak menyebut lagi Petrus sebagai Petros, tapi dia sebut sebagai iblis. Enyah dari hadapanku, engkau batu sandungan bagiku. Amin. Nah, jangan sampai saudara, apa yang Anda pikirkan secara daging itu diambil keuntungan oleh si iblis. Iblis ambil keuntungannya ketika Anda berpikir, sehingga pikiranmu menjadi pikiran iblis nanti. Tapi kalau Tuhan intervensi mempengaruhi hidup Anda, ambil keuntungan di dalam kehidupan Anda, pikiranmu akan disebut pikiran Kristus. Amin. Jadi memiliki pikiran Kristus dan bereaksi atau punya pikiran Kristus ini dimulai dari mana? Memberi peluang. Ya. Jadi
respon Anda, landasan Anda, kira-kira cocoknya siapa yang akan mendarat di pikiranmu itu. Kalau engkau memberikan landasan bagi si iblis, iblis yang akan mendarat. Tapi kalau engkau memberikan landasan bagi Tuhan, Tuhan akan mendarat di dalam pikiranmu, sehingga pikiranmu akan disebut pikiran Tuhan. Pikiran Kristus. Amin. Markus pasal 8, ayat 36 sampai 38. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Sebab siapa saja yang malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah orang-orang yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapaknya bersama dengan malaikat. Ya. Lah, saudara, pikiran daging itu ya selalu, atau pikiran duniawi atau pikiran daging ini selalu ujung-ujungnya di sini. Sayang nyawa. Ya. Sayangnya nyawa. Nah, dia selalu mengejar dunia untuk menghidupkan nyawanya itu. Ya. Nah, tapi kita sudah tahu ya, orang yang mencari dunia, dia nanti akan mengalami namanya kehilangan nyawa. Nah, sekarang kita akan masuk ya bagian kedua. Pertanyaannya, bagaimana seseorang dapat kehilangan nyawanya? Ya, nyawanya. Dengan menolak bergabung kembali dengan Tuhan Yesus, seseorang akan kehilangan nyawanya. Karena hanya Allah Bapa dan Tuhan Yesus yang memiliki hidup dan yang memberi hidup semua makhluk ciptaannya melalui firman yang keluar dari mulut mereka. Ya. Jadi orang kehilangan nyawa karena menolak Yesus. Tapi yang mau bergabung dengan Yesus, dia akan mendapatkan tambahan nyawa. Betul? Nyawa itu penting sekali. Kenapa? Hidup atau nyawa itu sebenarnya ada di dalam darah, yaitu darah semua makhluk. Nyawa manusia khususnya yang ada, yang hanya bertahan tinggal dalam tubuh manusia itu sampai umur 120 tahun atau kurang itu. Berarti menjadi haknya si iblis. Ya. Nah, kenapa seperti itu? Yohanes 5 ayat 21, perhatikan di sini. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan siapa saja, ya, siapa saja yang dikehendakinya. Ya. Jadi saudara, di dalam Yesus itu ada hidup. Kalau Anda membaca dalam Yohanes pasal 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya. Di dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Menerima Yesus artinya menerima hidup. Jadi orang yang menerima Yesus itu baru disebut hidup. Sebelumnya walaupun dia bisa bergerak ke sana kemari, ya, dia tetap punya status sebagai makhluk yang mati. Tapi ketika Tuhan masuk dalam hidupnya, mana mereka undang dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, mereka akan berubah disebut makhluk yang hidup. Itu sama seperti ketika Adam pertama kali ya masuk, ya, diciptakan oleh Allah. Patung Adam itu kan dihembusi dengan rohnya Yahweh. Lalu ketika roh Yahweh itu telah masuk ke dalam patung Adam itu, Allah menyebut manusia itu sebagai makhluk yang hidup. Amin. Tapi ketika manusia itu jatuh dalam dosa, dalam Kejadian pasal 6, kalau Anda membaca ayat yang ketiga di situ,
manusia itu daging. Ya, tidak disebut lagi sebagai makhluk yang hidup. Tapi Allah mengatakan ini daging. Ya. Hidupnya cuma 120 tahun saja. Nah, jadi manusia daging ini hanya diberi waktu untuk tumbuh sampai 120 tahun saja. Selama 120 tahun itu, apa yang terjadi, saudara? Hidupnya menjadi haknya si iblis. Ya, diperbudak oleh si iblis untuk apa? Mengembangkan sistem yang ada di dunia ini. Walaupun kelihatannya eksis, bisa ciptain ini, bisa menemukan itu, ini dan sebagainya. Ada kemajuan nih kelihatannya, betul ya? Sehingga dunia ini semakin gemerlap. Dunia ini semakin modern, dunia ini semakin maju. Karena apa? Banyak orang yang bergerak di situ itu. Tapi orang-orang yang bergerak di dalam dunia ini di bawah kontrolnya si iblis, karena 120 tahun masa hidupnya itu sekarang menjadi haknya si iblis. Ya. Sebenarnya hanya membantu proyeknya si iblis sebenarnya. Ya. Nah, ketika orang percaya kepada Tuhan Yesus, Anda ditebus. Sekarang hidupmu bukan menjadi haknya si iblis. Anda sekarang dimiliki oleh Tuhan. Amin. Bukan hanya Anda memiliki Tuhan, tapi Anda juga dimiliki oleh Tuhan. Itu bahasa yang Paulus ya, itu sering pakai ya. Kalian semuanya yang telah memiliki Tuhan, bukan hanya memiliki Tuhan, tapi juga dimiliki oleh Tuhan. Nah gitu ya. Itu bahasanya Paulus dalam Alkitab, ya. Jadi memiliki Tuhan juga dimiliki oleh Tuhan. Nah, ada lagu-lagu yang liriknya seperti itu ya. Tuhan kau milikku, aku milikmu, betul? Jadi artinya apa? Aku memilikimu, engkau memilikiku juga. Aku dimiliki oleh Tuhan, aku punyanya Tuhan. Ya, saudara. Jadi orang percaya kepada Tuhan Yesus ini sekarang Anda lepas dari kepemilikan si iblis. Semua apa yang Anda lakukan disebut Anda melakukan sesuatu di dalam Tuhan. Amin. Bukan di dalam dunia. Kalau di dalam dunia itu Anda sedang melakukannya di bawah kontrol penguasa dunia. Siapa itu? Si iblis. Amin. Tapi kalau Anda melakukan sesuatu di dalam Tuhan, sekarang beda. Kenapa Anda bisa melakukan sesuatu di dalam Tuhan? Karena sekarang Anda dimiliki Tuhan. Anda ada di dalam Tuhan. Sejak kapan? Sejak Anda percaya pada Tuhan Yesus. Anda menerima hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Betul? Hidup Yesus itu menuntun Anda terus, menuntun Anda terus, menuntun Anda terus. Amin. Nah, saudara, Bapak tadi Alkitab mengatakan Tuhan Yesus dalam Yohanes 5 ayat 21. Ya, di sini ini bukan hanya bicara tentang kehidupan, tentang secara fisik saja. Ya, Yohanes 5:21. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan siapa saja yang dikehendakinya. Nah, kata hidup di sini bukan hanya mati secara fisik, ya, membangkitkan orang-orang mati secara fisik, tapi juga orang-orang yang mati secara roh. Betul? Upah dosa adalah maut. Orang yang berdosa sekarang berstatus mati. Amin. Ketika Yesus datang, dia masuk ke dalam hidup Anda. Sekarang dia menghidupkan. Menghidupkan saja. Siapa? Menghidupkan siapa saja yang dikehendakinya. Amin. Nah, Tuhan Yesus dalam perkara tentang nyawa tadi, dia ngomong sangat keras. Ya, satu kali Tuhan Yesus berkata gini, barang siapa mempertahankan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Barang siapa rela kehilangan nyawanya karena aku, dia akan mendapatkan nyawa. Amin. Ini gimana saudara? Ya, Anda ngerti nggak maksudnya?
Barang siapa mempertahankan nyawanya, dia kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa rela menyerahkan nyawanya, dia akan mendapatkan nyawa. Nah, orang yang mempertahankan nyawanya, ya dia mulai pikir, aduh, ya, ketakutan, kekhawatiran, itu bentuk rasa sayang diri. Nah, rasa sayang diri ini, ya, di dalam kekhawatiran, kecemasan dan sebagainya itu, ya, lah saudara, sebenarnya itu merupakan reaksi daripada manusia yang sayang nyawa. Tapi orang yang berserah kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, ya, orang beriman itu kadang-kadang melampaui, saudara, yang namanya kecemasan, kekhawatiran, betul? Contoh Esther, ya, Esther itu slogannya bagus sekali, ya. Jika aku harus mati, ya wes biarin. Tapi aku percaya Tuhan akan menyelamatkan. Betul dia hidup raja, dia nggak mati, malah jadi permaisuri itu, ya, malah dimuliakan, bisa membela bangsanya. Sadrak, Meshak dan Abednego, dia katakan apa? Diberi kesempatan 1000 kali pun, aku tidak akan sujud menyembah patung itu, patung Nebukadnezar, ya. Lalu dalam geram itu, si Nebukadnezar bilang, apa katamu? Aku tidak akan sujud menyembah itu. Ya, karena aku punya Allah yang sanggup untuk membebaskan aku dari pelaburan api yang menyala itu. Ya, tapi ketahuilah Tuanku Raja, walaupun aku tidak ditolong, aku tetap tidak mau dan aku tetap konsisten, tetap percaya kepada Allahku yang kupercayai itu. Ya, marah dilempar ke sana. Apa yang terjadi, saudara? Tuhan menyertai di api itu. Sehingga rambutnya pun aja nggak ada yang kebakar. Men? Padahal yang melempar aja mati, saudara. Yang dilempar masuk ke dalam api, hidup sehat. Dengar itu? Nah, rela kehilangan nyawanya, mendapatkan nyawa. Yesus intervensi, di dalam Yesus ada hidup, betul? Hidup Yesus itulah ganti nyawamu. Orang-orang yang mendapatkan nyawanya Yesus itu mendapatkan Zoe namanya. Hidup Yesus di dalam Anda. Orang yang menerima hidup Yesus, punya hidup Yesus itu akan menjadi orang yang tahan banting. Ya, contoh Yohanes, ya. Yohanes itu kan sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Hidup Yesus itu mengalir dalam dirinya. Sampai satu kali rasul-rasul itu kan disiksa semuanya. Apa yang terjadi, saudara? Yohanes itu menurut sejarah gereja, ya. Kalau Petrus itu kan dipaku, disalib, ya. Lalu Petrus atas permintaannya sendiri, dia bilang, aku nggak pantas disalib seperti guruku. Balik saja nih, kepala di bawah, kakinya di atas. You know? Ada juga saudara Yakobus kalau nggak salah itu ditarik 2 kuda, you know? Yang satu ke kanan, satu ke kiri, sobek saudara badannya. You know? Sadis sekali waktu itu. Nah, untuk Yohanes digoreng dalam wajan yang besar, you know? Nah, dengan minyak yang mendidih panas seperti itu. Apa yang terjadi? Itu kulitnya nggak ada yang terkelupas. Sampai orang bingung. Ini orang atau orang ya? You know? Dicoba celupin jarinya panas. Panas loh gitu. Tapi yang di dalam minyak itu kok enggak kepanasan, gosong kagak, mateng kagak. Ya tetap aja seperti itu. Bayangin saudara. Nah, saudara mungkin pikir, itu cerita bohong kali Pak. Saudara kan pernah ada lihat ya, ada beberapa orang yang jual gorengan. Itu karena dia punya ilmu gitu ya. Itu buat cuci muka itu minyak panasnya. Saya nggak ngomong tentang kesaktiannya, bukan ya. Tapi sebenarnya hal seperti itu di alam roh itu bisa terjadi, betul? Ya, lah orang-orang yang memiliki ilmu itu aja bisa, apalagi Tuhan, betul ya? Lah, ada hidup Yesus seperti itu. Yohanes itu waktu digoreng itu mereka tidak merasakan apa-apa. Sampai kakinya dikeluarkan dari wajan yang besar itu, dilempar ke Pulau Patmos. Nah, Pulau Patmos itu tanah tandus, ya. Di situ banyak ular beludak,
Pokoknya binatang-binatang buas di situ, kalau ada kala jengking dan sebagainya, biarin dia di sana disengat oleh binatang-binatang buas, biar mati dengan sendirinya. Tapi apa yang terjadi? Justru di Pulau Patmos itu, Yohanes dimuliakan oleh Tuhan. Tuhan sendiri datang tuh menjumpai Yohanes dalam kesunyian itu. Ya, dalam rupa seperti matahari, ya, putih metah itu. Lalu Yohanes tanya, siapa engkau? Aku Yesus tuh. Aku Alfa dan Omega itu. Lalu Yohanes mulai chatting. Karena bahwa dibukakan pengertian-pengertian di pulau itu. Akhirnya kita bisa diberkati dengan tulisan Yohanes yang ditulis dalam kitab Wahyu. Itu peristiwa yang akan terjadi nanti. Disingkapkan oleh Tuhan ketika Yohanes ada di Pulau Patmos. Kenapa? Yohanes punya hidup Yesus. Dia nggak sayang nyawa. Tapi dia memberikan nyawanya, betul? Nah, karena dia memberikan nyawanya, dia mendapat nyawa. Nyawa apa? Nyawanya Yesus. Kalau Anda sayang terhadap nyawamu sendiri, ya, ujung-ujungnya nanti nyawamu akan ditelan oleh si iblis. Nah, dikuras sama si iblis, diperbudak oleh si iblis, dimanfaatkan oleh si iblis. Kenapa? Mempertahankan nyawamu sendiri itu. Tapi kalau Anda rela menyerahkan nyawamu kepada Tuhan, Tuhan, inilah hidupku. Itu enggak ya? Nah, Tuhan, inilah hidupku. Pakai Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Tuhan akan bawa Anda dari kemuliaan kepada kemuliaan. Amin. Engkau melihat pekerjaan tangan Tuhan yang ajaib melalui kehidupan Anda. Kenapa? Karena nyawanya Yesus sekarang yang mulai bereaksi di dalam hidup Anda. Amin. Yohanes 6 ayat 63. Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak. Ya. Nah, saudara, roh yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Amin. Jadi terima Yesus, ada roh. Nah, perkataan-perkataan Yesus itu akan terus menguatkan di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, bisa kita kesimpulan, hidup dalam daging itu selalu menghasilkan banyak stres. Ya. Hidup dalam daging selalu menghasilkan banyak stres. Itu karena mereka harus berputar-putar, ya, berputar otak untuk mencari solusi sendiri dan bekerja dengan cara mencoba dan gagal berkali-kali atau trial and error, ya. Nah, jadi hidup dalam daging itu cenderung menghasilkan banyak stres. Kenapa? Dia putar otak. Kenapa dia putar otak? Cari way out. Cari solusi. Ya. Dengan memutar otaknya, mencari solusi, ya, bekerja dengan cara mencoba dan gagal berkali-kali, ya. Nah, saudara, tapi ada beberapa orang menganggap, ya, ada orang yang menganggap bahwa stres adalah hal yang wajar dialami semua orang, ya. Nah, ini ada orang yang ngomong seperti itu. Wajar lah, gitu loh. Namanya orang di dunia ya stres wajar, ya. Bahkan karena stres, seseorang bangkit mencari cara-cara untuk menang terhadap masalah dan jadi lebih bermutu hidupnya. Namun, saudara, hidup dengan kekuatan sendiri itu memboroskan nyawanya sehingga umurnya pendek, ya. Jadi orang-orang yang banyak muter otaknya untuk cari solusi hidup ini, sebenarnya itu gampang apa namanya? Gampang soak. Ya, gampang soak. Anda ngerti ya? Saya punya baterai, ya, ini mic saya ini kan pakai baterai. Saya nggak pakai baterai alkalin yang setiap beli itu lumayan mahal itu ya. Nah, itu segala macam. Tapi saya beli yang mahal sekalian, tapi bisa dicas, gitu ya. Nah, jadi kami cas, gitu ya. Nah, saya sudah beli berapa kali, ya. Nah,
Nanti tahu-tahu sudah karena sering saya cas gitu, saya pakai terus kan gini. Lah nanti sering dicas segala macam gitu. Lama-lama biasanya bisa dipakai untuk 2 hari gitu ya. Ini baru dipakai sekali, kadang-kadang tengah-tengah habis nyanyi kadang-kadang pernah ya, kok mati gitu. Nah, ya. Padahal menurut perkiraan saya ini bisa tahan sampai akhir acara Zoom meeting, pikir saya gitu ya. Makanya saya nggak ganti gitu ya. Lah, habis pujian gitu, tahu mati. Lah mati nah. Nah di situ baterai yang sudah begini saya pisahkan nih, ya tahu. Nah saya pisahkan. Ini baterai udah swak namanya ya. Umurnya nggak panjang, umurnya pendek ya. Nah orang stres itu sebenarnya kayak orang swak, ya tahu. Nah biasanya nih, ya orang-orang swak seperti gitu kalau di kalangan orang-orang Chinese gitu ya, mereka kalau lihat anaknya swak itu lalu dibawa ke kelenteng. Ya, nah, ngapain dilakukan sana? Dikuepang sudah, ya, dikuepang, ya. Orang-orang swak ini dikuepang karena kadang-kadang ciong, segala macam ya, dengan keluarganya, dengan papahnya atau mamahnya dan sebagainya. Nah, alasannya macam-macam lah gitu ya. Lalu dikuepang ke Kuan Im, Kuan Kong, atau jadiin anak iiknya atau omnya dan sebagainya gitu. Itu yang dilakukan oleh para suhu di sana. Nah, saudara, sebenarnya kalau Anda tahu hidup Anda mulai swak gitu ya, aduh gampang capek gitu ya, dan sebagainya, dan gampang stres seperti itu. Solusinya cuma satu. Ngapain? Anda harus dikuepang juga. Dikuepang dengan Yesus. Betul nggak ya? Nah, Anda harus terhubung dengan Dia. Hidup Anda. Hidup Yesus itu yang membuat nanti hidupmu tidak pendek. Hidupmu akan panjang. Amin. Nah, contoh gampang ini ya. Anda punya handphone nih ya. Sudah pakai bertahun-tahun gitu. Awalnya pertama kali kan 3 hari itu nggak dicas masih oke gitu ya. Tapi sekarang lama-lama gitu ya. Sehari aja kadang-kadang nggak nyampe. Enggak ya? Ya, nggak nyampe ya. Pagi kerja gitu, nanti jam 2 gitu, macam ya tinggal 1 strip gitu ya. Aduh gitu ya. Lalu Anda cari apa namanya? Apa tuh yang buat lupa namanya. Ya, pokoknya bawa waduh, apa sih gitu ya. Ya pokoknya dicas lah gitu ya, dicas colokan gitu ya. Power bank gitu ya. Waduh, gitu ya. Udah lupa karena udah lama nggak punya. Power bank, sudah itu. Lalu ngantongin power bank satu gitu ya. Nah, tambah nyawa gitu ya. Nah, tambahin nyawa. Ditanya gitu. Emang kamu nggak cas nanti malam? Udah. Pagi-pagi tadi full. Lah, baru jam 2. Kok sudah habis? Iya, udah bocor. Jadi orang-orang stres itu mirip-mirip baterai bocor. Siapa di sini stres? Coba angkat tangan. Baterai bocor nih namanya ya. Nggak ada di sini. Ya. Nah, jangan saudara ya. Nah, jadi perhatiin. Pastikan saudara ya. Jangan Anda menganggap stres itu adalah hal yang wajar. Kalau Anda mikir gitu ya handphone dipakai gitu ya, 2 jam habis wajar lah. Ya enggak lah, betul enggak? Awalnya masih fresh, masih baru itu Anda pakai sehari, gitu enggak itu? Nah, kalau standby mungkin 3-5 hari, kalau dipakai full 1 hari, baru 2 jam, 1 jam habis gitu, itu enggak wajar, betul? Nah ya, nah hidup Anda juga begitu. Stres itu bukan hal yang wajar, amin. Tapi jangan merasa eksis. Kalau stres gue mau bangkit gitu. Enggak, saudara. Nah, Anda harus perbaiki diri Anda. Kenapa, saudara? Orang-orang stres itu sebenarnya memboroskan tenaganya karena dia berjuang untuk menunjukkan dia masih kuat. Amin. Nah, sampai kapan Anda menunjukkan Anda masih kuat? Dengan kekuatan sendiri itu. Tenagamu lama-lama lemah. Amin. Nah, saudara, belajar seperti satu hamba Tuhan itu, atau tokoh di dalam Alkitab. Namanya Samuel, saudara. Ya,
Namun mereka yang dari kecil telah hidup dipimpin roh seperti Samuel. Mereka akan memakai hidup mereka dengan efisien, yakni mencapai batas umur 120 tahun dan berbuah lebat bagi kerajaan Tuhan. Karena ketika ia harus bekerja, ia memakai hidup Tuhan Yesus dan menghemat kekuatan nyawa atau baterai mereka sendiri. Diperkirakan Samuel mati umur 100 tahun. Ya, nah saudara, Samuel itu contoh yang baik. Dari kecil dia dipersembahkan di rumah Allah, ya di Silo sana, di bawah pengawasan Imam Eli. Hidupnya dipersembahkan. Dari kecil dia dengar suara Tuhan. Sampai hari tuanya, sampai matinya. Dia menjadi perpanjangan lidah Tuhan. Dan banyak orang mengakui sebagai penglihat yang tepat, akurat. Itu Samuel luar biasa. Bahkan sampai Saul sendiri itu ya. Nah, memang Saul pernah diurapi juga. Ketika dia terjepit, semuanya udah mati aja dicari. Dicari itu loh. Nah, itu menandakan, saudara, itu membekas sekali ya di hatinya Saul ini. Yang ngerti gini, yang bener gini, si Samuel itu. Kenapa? Samuel itu kan pernah bilang ya, ketemu dengan Saul diurapi jadi raja, suruh pulang, gitu. Dibilang ini, udah pulang, itu kambing domba bapakmu yang kamu cari sudah ketemu, gitu. Benar dia pulang, kambing domba bapaknya udah ketemu juga. Kalau dulu belum ada WhatsApp, belum ada telepon ya, jadi udah pulang. Wah, bener-bener ini, ya apa yang dikatakan tepat semuanya. Padahal dia di tempat yang jauh, tapi dia mengetahui semuanya. Pernyataan Tuhan itu akurat dalam diri Samuel itu. Samuel itu ya nggak menguras energi. Kenapa? Setiap ada masalah, Tuhan yang intervensi dalam hidupnya. Bahkan kadang-kadang sebelum dia tahu, belum mendapat laporan dari manusia, Tuhan sudah ngomong lebih dahulu kepada Samuel. Ketika Saul berkhianat ya, tidak setia dengan Allah. Dia belum tahu karena Saulnya masih di dalam perjalanan pulang kan. Tapi Allah sudah bilang, jemput Saul itu. Pecat dia. Kenapa Tuhan? Ya, gak usah nanya. Nanti kamu tahu sendiri jawabannya di sana. Betul saya sampai di sana. Apa yang Tuhan nyatakan itu tepat semuanya. Dia gak usah mikir dong. Saul tanya, ngapain aku dipecat? Gini. Pokoknya Tuhan ngomong kamu dipecat. Titik. Pokoknya semua itu atas dasar kata Tuhan. Itu Samuel, betul. Tapi ini bukan sebuah slogan tok. Ya, kan sekarang banyak nih yang mengaku dalam tanda kutip nabi-nabi itu penglihatan beginilah firman Tuhan gitu ya. Nah, belum tentu gitu ya. Semua harus diuji kata Paulus. Karunia-karunia itu harus diuji, betul? Kalau orang bernubuat 2-3 kali salah terus ya, kamu jangan gentar dengan orang itu. Kata firman, betul? Kenapa? Perkataannya nggak pernah tepat. Nah itu dari mana karunianya? Jadi Anda nggak usah gentar dengan orang tersebut. Tapi Samuel itu apa yang dikatakan semuanya tepat. Ya, pelayanannya efektif, ya, efisien. Itu nggak menguras energi. Amin. Nah sekarang banyak hamba Tuhan stres juga nih. Ngejar target. Ya, ngumpulin jemaat banyak-banyak, setelah jemaatnya banyak, tuntutannya banyak juga, bukan? Wah, lalu berpikir, aduh gitu ya, enak jadi pendeta kecil, gereja kecil, walaupun kolektenya kecil. Ya. Tapi nggak stres kayak begini. Semakin jemaatnya besar, ya, dan banyak orang-orang pinter konglomerat yang ada di situ, punya power ini dan itu, dia semakin hati-hati, jangan sampai saya dikudeta, jangan sampai aku dilengserkan dan sebagainya. Ya, stres sudah kadang-kadang. Nah, tapi kalau Tuhan yang suruh, dia nggak berpikir sampai ke situ. Kalau memang Tuhan masih izinkan saya melayani di tempat ini, saya akan melayani terus. Tapi kalau Tuhan izinkan, ya, untuk saya harus tinggalkan pelayanan ini untuk ke pelayanan yang lainnya, atas izin Tuhan, saya siap untuk meninggalkannya. Enteng, betul nggak? Karena dia nggak merasa memiliki pelayanan itu. Ini adalah pekerjaan Tuhan. Enteng, amin. Orang yang stres karena berpikir otaknya diputar terlalu kenceng,
Nanti ya, itu baterainya cepat lowbat sehingga ketika ada panggilannya nanti handphonenya akan bunyinya tulalit. Tulalit, tulalit, tulalit. Gitu. Itu menunjukkan bahwa Anda telah baterainya telah ini, apa namanya, telah drop seperti itu. Ada beberapa orang undang saya ke rumah sakit. Aduh Pak, itu capek seperti ini. Sampai terengah-engah seperti itu. Lalu saya bilang, Pak, Bapak itu tulalit. Hah? Apa itu Pak tulalit? Masa nggak tahu Pak tulalit? Ya, itu loh Pak, telepon nggak nyambung-nyambung. Lah, kenapa? Disconnection Pak. Coba Pak, perbaharui hidupmu dengan Tuhan. Connect dengan Tuhan lagi. Di dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Kalau Tuhan terkonek dengan Bapak, tiap hari intervensi dalam hidup Bapak, Bapak nggak ngalami beban seperti ini. Karena semua Tuhan akan beritahu. Anda dapat konfirmasi langsung dari Dia. Amin. Nah, saudara, orang stres itu ternyata karena mereka berpikir sendiri, ya. Nah, tetapi dengarkan suara Tuhan atau Roh Kudus atau suara Bapa dan mulai belajar memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Amin. Atau pikiran Kristus. Jangan berpikir sendiri, walaupun itu persoalanmu. Ya, coba mulai dengerin apa suara Tuhan, apa kata Roh Kudus, dan apa kata Bapa. Amin. Nah, kita tutup ayat ini, 1 Samuel pasal 7, ayat 15. Ya, Samuel memerintah sebagai hakim atas orang Israel seumur hidupnya. Amin. Samuel yang mana? Waktu dia kecil diserahkan ke tangan Imam Eli oleh maminya ini. Ya, Ibu Hana ini. Nah, Samuel titip ya Om Eli. Ya. Nah, dirawat di sini. Tuhan berbicara. Terus berbicara. Si kecil ini makin besar, semakin besar, semakin besar, semakin besar. Ya, dia memerintah bangsa Israel sebagai hakim atas orang Israel seumur hidupnya. Amin. Oke, Bapak Saudara, ya. Tentang pikiran Kristus kita sampai di sini dulu, ya. Besok kita akan lanjutkan tentang ketaatan Kristus. Apa sih yang dimaksud memiliki pikiran Kristus? Pikiran Kristus itu yang mana? Betul enggak ya? Nah, nanti kita akan bahas lebih detail ini. Amin. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.